Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Akib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pasca penyebaran agama Islam saat itu. Namun yang akan kita bahas adalah Perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama yang melibatkan umat Islam, sekaligus merupakan perang paling menentukan dalam sejarah Islam. Perang ini disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang ini merupakan pertempuran antara pasukan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW secara langsung melawan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Peperangan ini atau Perang Badar ini terjadi itu awal mulanya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum Muhajirin itu hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum Muhajirin saat itu atau orang-orang yang berhijrah bersama Kanjeng Nabi itu, mereka meninggalkan harta benda mereka di Mekkah. Namun harta benda mereka atau harta benda yang dimiliki oleh kaum muslimin yang hijrah bersama Nabi ke Madinah tersebut dijarah oleh para kaum Quraisy yang berada di Mekah saat itu. Atas dasar kejadian tersebut, maka kaum muslimin yang saat itu hijrah di Madinah sesuai dengan komando dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan penyerangan terhadap kaum Quraisy yang menjarah harta benda mereka yang ditinggalkan di Mekah, sehingga terjadilah peperangan yang disebut dengan Perang Badar tersebut. Sebenarnya peperangan tersebut itu sudah tidak imbang jumlah pasukan antara keduanya. Jadi saat itu kaum muslimin cuma berjumlah 314 orang, sedangkan kaum Quraisy saat itu berjumlah 1000 orang. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun jumlah pasukan muslimin saat itu cuman sepertiga dari jumlah kaum Quraisy, kaum muslimin memperoleh kemenangan telak atas kaum Quraisy saat itu. Adapun dari pasukan muslim saat itu yang gugur dalam peperangan hanya berjumlah 14 orang, 6 dari Muhajirin dan 8 dari kaum Ansor. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy itu ada 140 korban, 70 orang meninggal dunia tewas dalam kejadian tersebut, dan 70 pasukan ditawan atau menjadi tawanan perang. Jangan disangka pada saat peperangan Badar ini Nabi Muhammad hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, akan tetapi
Kanjeng Nabi Muhammad juga mempunyai strategi saat melawan pasukan kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad ini merupakan sosok yang istimewa sekali. Beliau tidak serta-merta langsung menyerahkan segala sesuatu itu tanpa berusaha. Sosok Nabi Muhammad ini lebih sering kali menggunakan tenaga dan usaha yang dilakukan oleh beliau. Adapun strategi perang yang digunakan oleh Nabi Muhammad dan pasukan kaum muslim saat itu adalah yang pertama, menempatkan intelijen di sarang musuh. Jadi Nabi Muhammad menunjuk salah satu pasukan untuk menjadi mata-mata atau intelijen yang ditempatkan di sarang musuh atau di base camp musuh. Kemudian membuat majelis permusyawaratan militer. Kemudian menginspeksi pasukan. Jadi pasukan-pasukan yang dipasang atau yang disiagakan untuk berperang itu sudah diinspeksi kesiapan masing-masing. Kemudian tidak meminta pertolongan orang kafir. Kemudian meredakan konflik internal. Jadi biasanya memang terjadi pada sesama muslim itu miskomunikasi semacam itu. Jadi ketika ada konflik internal itu langsung diredakan. Kemudian diuntungkan dengan posisi pasukan Islam atau posisi umat Islam yang strategis. Kemudian komando dan pos militer serta semangat jihad. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Sebab asal mula terjadinya perang Badar itu perang antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi di lembah Badar. Kemudian apa hikmah yang terkandung dalam peristiwa perang Badar tersebut? Kemudian hikmah dalam peperangan Badar adalah yang pertama, menguatkan kedudukan Islam di Mekah dan di Madinah. Kemudian menambah keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang benar. Kemudian memperkuat kepercayaan orang Islam kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Jadi kepercayaan orang Islam saat itu semakin bertambah kuat dengan ajaran Islam. Dan umat Islam semakin disegani dan ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab yang lain pada saat itu. Dan sebaliknya, pengaruh orang kafir Quraisy mulai semakin melemah dan merosot. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.